Tema khotbah kita hari ini adalah Yesus terang dunia. Dan ayatnya diambil dari Yohanes pasal 8 ayat 12 sampai 20. Saya akan bacakan firman Tuhan ini. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Kata orang-orang Farisi kepadanya, "Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar." Jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku menghakimi, aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku." Maka kata mereka kepadanya, "Di manakah Bapamu?" Jawab Yesus, "Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku." Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan, waktu ia mengajar di dalam bait Allah, dan tidak seorang pun yang menangkap Dia karena saatnya belum tiba. Bapak Ibu, seperti tadi sudah disebutkan bahwa Minggu Epifanias itu Tuhan memperkenalkan dirinya dalam berbagai segi, ya. Dan hari ini kita belajar bahwa Yesus menyatakan dirinya Dia adalah terang dunia. Di Introtius juga dikatakan bahwa invokasio, maksud saya, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ada beberapa kebenaran yang sangat penting sebagai anak-anak Tuhan, orang percaya, yang harus kita mengerti dari pembacaan firman Tuhan ini. Yang pertama adalah bahwa sesungguhnya dunia ini ada dalam kegelapan. Bahwa sesungguhnya setiap orang yang sudah lahir ke dunia ini, mereka ada di dalam kegelapan. Bukan hanya dunia yang gelap, tetapi juga hati kita gelap. Kegelapan itu bukan hanya bicara tentang situasi, keadaan, ya. Karena gelap itu sebetulnya adalah, kalau kita lihat di kamus itu, satu keadaan di mana tidak ada terang. Itulah definisi dari gelap. Tetapi kegelapan itu bukan hanya bicara situasi, keadaan, tetapi itu juga bicara tentang hati, moral, spiritual, rohani seseorang itu. Begitu dia lahir ke dunia ini, dia dalam keadaan gelap. Dia tidak tahu arah. Dia tidak mengerti kebenaran. Karena Alkitab mencatat begitu manusia sudah jatuh ke dalam dosa, yaitu Adam dan Hawa, maka manusia itu sudah terpisah dari Tuhan, sehingga tidak lagi memiliki tuntunan, tidak ada lagi terang di dalam dirinya. Itu sebabnya manusia itu tidak akan mengerti tentang siapa itu Tuhan, tidak mengerti apa itu surga, apa itu kekudusan. Kita tidak mengerti. Sehingga kita butuh terang di dalam hidup kita. Setiap pribadi itu harus berjumpa dengan terang itu. Sebagai contoh, Bapak Ibu, kalau anak kita yang sudah mulai beranjak remaja, ya, tidak ada orang tua di dunia ini yang mengajarkan anaknya untuk melakukan dosa. Tidak ada. Mencuri, berbohong, atau diam-diam merokok, diam-diam melihat tontonan yang tidak baik. Tidak ada orang tua yang setuju dan mengajar anaknya. Tetapi karena manusia itu gelap, sama seperti kita dahulu,
kita melakukan hal yang sama. Paulus berkata, apa yang tidak mau kulakukan justru itu yang kulakukan. Karena memang hati kita gelap, pikiran kita gelap. Dan kegelapan itu Bapak Ibu biasanya menghasilkan sesuatu yang tidak baik. Kalau sesuatu yang gelap ya, kita tidak nyaman. Kita takut. Kita khawatir. Kita mengalami banyak hal-hal yang tidak baik. Sehingga kita membutuhkan terang dalam hidup kita. Tanyakanlah seorang istri yang suaminya masih melakukan perbuatan-perbuatan gelap. Betapa menderitanya seorang istri kalau suaminya masih tinggal dalam perbuatan-perbuatan gelap. Mungkin setiap hari pulang mabuk-mabukan, suaminya berjudi. Betapa gelapnya hidup seorang istri kalau suaminya masih hidup dalam perbuatan-perbuatan gelap. Suami yang selingkuh. Tanyakan kepada anak-anak yang orang tuanya masih belum mengenal terang Kristus itu. Setiap hari bertengkar. Sehingga banyak anak-anak muda kemudian curhat. Di rumahku tidak ada kedamaian. Kain yang baru saja keluar dari Taman Eden membunuh adiknya karena hati Kain begitu gelap. Seorang atasan membunuh bawahannya karena hatinya gelap. Bapak Ibu, kita harus menyadari bahwa dunia ini penuh dengan kegelapan. Sebagai orang tua, saya punya 2 orang anak Bapak Ibu. Anak yang pertama bernama Kaleb, hari ini bersama saya. Dia anak yang seperti anak biasa. Dia sekolah, dia kuliah. Tapi anak saya yang bungsu itu namanya Stefan Amadeo Tarigan. Itu anak berkebutuhan khusus, spesial, autis. Kadang bagi beberapa orang tua yang punya anak kebutuhan khusus, ada semacam kekhawatiran, ketakutan, atau bahkan mungkin tidak nyaman. Tetapi justru kalau saya mau berkata, saya lebih banyak menghabiskan doa-doa saya untuk anak saya yang tua, yang normal. Kenapa? Karena saya tahu anak saya ini adalah anak yang masih hidup dalam gelap, yang dia harus menerima terang di dalam hatinya. Dia harus mengenal terang, mengenal Kristus itu. Sementara anak saya yang satu, yang berkebutuhan khusus, dia adalah anak spesial yang Tuhan sudah berikan tiket ke sorga. Karena tidak mengenal yang namanya kegelapan, dosa asali, kehendak bebasnya nggak ada. Sebagai orang tua, seharusnya doa-doa terbesar kita adalah anak-anak kita. Karena anak-anak yang muda ini masih punya hati nurani, pikiran yang gelap Bapak Ibu. Itu sebabnya kadang kita bergumul. Anak yang kita didik dari kecil sampai besar, tapi ternyata kadang banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan hati kita. Kita harus sadar bahwa anak kita ini juga lahir dari kegelapan, yang butuh doa orang tua supaya dia bisa mengenal terang itu. Amin. Amin. Itu sebabnya tanggung jawab utama orang tua adalah mendoakan anak, membawa anak kepada Tuhan. Supaya dia mengenal terang itu. Supaya hatinya diterangi firman Tuhan. Tapi kita harus sadar bahwa kegelapan itu sedang berkuasa di tengah-tengah dunia ini. Kita tidak bisa mengharapkan, walaupun kita berdoa supaya Indonesia ini maju, makmur, tetapi kita harus sadar Bapak Ibu. Setiap hari kita jalan di kota Medan ini bisa saja terjadi kejahatan. Karena memang ada begitu banyak kegelapan
di dalam dunia ini, di dalam setiap manusia yang lahir ke dunia ini. Kalau kita baca Yohanes pasal 8, di ayat-ayat sebelumnya itu Yesus berjumpa dengan seorang wanita yang berbuat zina. Wanita ini mungkin bisa saja berdalih, aku gak punya pekerjaan. Ini terpaksa kulakukan. Mungkin dia punya anak di rumah. Tetapi Kristus datang membawa terang di dalam hidupnya. Yesus berkata, aku mengampuni engkau. Pergilah, jangan lagi berbuat dosa. Kita harus sadar bahwa di dunia ini ada kegelapan. Sekitar 5 tahun yang lalu saya mengadakan mission trip ke Pulau Telo di daerah Pulau Nias di ujung, Bapak Ibu. Dan saya sempat mengunjungi salah satu pulau di sana. Ada namanya Pulau-Pulau Batu, ada 100 pulau. Dan hanya ada 5 gereja di antara 100 pulau itu. Dan waktu saya turun di salah satu pulau namanya Pulau Sivika, ada seorang penduduk itu mendatangi saya dan dia bertanya, siapa Bapak? Oh, kami datang berkunjung. Bapak, apa pekerjaannya? Saya pendeta, saya bilang. Begitu dia mendengar kata pendeta, dia langsung bilang, Pak Pendeta, tolong buat ibadah hari ini, katanya. Saya bingung. Kenapa Pak? Kami sudah 2 tahun tidak beribadah. 2 tahun yang lalu pendeta datang ke sini sekali. Begitu gelapnya desa itu, sampai begitu rindunya mereka mendengar firman Tuhan. Siapapun kita pasti merindukan terang itu. Karena memang kita ada di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menyenangkan. Itu adalah kebenaran dasar yang pertama yang harus kita mengerti, bahwa dunia ini ada di dalam kegelapan. Setiap manusia yang lahir ke dunia ini ada di dalam kegelapan. Sehingga kemudian kita mengerti kepada hal yang kedua dari firman Tuhan yang kita baca tadi, bahwa Yesus datang ke dunia ini sebagai terang, sebagai juru selamat yang menolong kita di dalam kegelapan itu. Itu sebabnya setiap orang, setiap kita membutuhkan Kristus di dalam hidup kita. Terang bukan hanya sekedar membuat hidup kita senang, ya, karena kita senang di tempat yang terang. Tetapi terang juga bicara tentang hikmat, pengetahuan, kebenaran yang akan membebaskan kita. Kalau ada orang-orang yang selama ini hidup di dalam perbuatan gelap, hidup di dalam kehidupan yang penuh dengan dosa, ketika terang itu datang dan dia menerima terang itu, Kristus itu, maka hidupnya akan berubah. Yesus berkata tadi, akulah terang dunia. Dunia bukan bicara tentang tempat, Bapak Ibu. Sama seperti di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Apakah kasih Tuhan itu kepada benda itu? Bukan. Tapi kepada orang-orang yang tinggal di dunia ini, yaitu kita pribadi, lepas pribadi. Dan itu bukan bicara global, tapi bicara individual. Bahwa setiap orang itu dikasihi oleh Tuhan. Setiap orang itu harus membuka hatinya untuk menerima terang itu. Supaya setiap kegelapan-kegelapan yang ada di dalam dirinya itu akan diterangi oleh Kristus. Sehingga kegelapan itu akan sirna, lenyap. Banyak orang berpikir, berusaha untuk meninggalkan hal-hal yang gelap di dalam dirinya. Kita bertemu banyak orang, ya. Kalau kita pergi ke Tanah Karo, memang ya perlu banyak doa, ya, Tanah Karo, Bapak Ibu. Saya tinggal di Tanah Karo.
Ada begitu banyak bapak-bapak terikat dengan judi, narkoba, minuman keras. Tapi kalau dia mau membuka hatinya dan membiarkan terang itu menyinari hatinya, Bapak Ibu, saya percaya orang-orang yang tadinya terikat dengan kebiasaan-kebiasaan buruk seperti itu, maka hidupnya akan mengalami perubahan. Amin. Itu sebabnya kita anak-anak Tuhan perlu memberitakan kabar baik ini. Karena banyak orang merasa dengan usahanya sendiri dia akan bisa melepaskan diri dari kegelapan. Tidak bisa, Bapak Ibu. Tidak bisa. Ketika malaikat datang kepada Yusuf, dia berkata, Yusuf, berikanlah nama anak itu Yesus, yang artinya dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosanya. Malaikat berkata kepada gembala-gembala, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Artinya memang kita membutuhkan seorang penyelamat. Satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita dari dosa kita, dari kebiasaan dosa kita, kegelapan di dalam hidup kita adalah Kristus Yesus. Tetapi firman Tuhan juga berkata, walaupun terang itu sudah datang, tidak semua orang menerimanya. Ya, itu masalahnya. Kita tidak bisa memaksa orang untuk membuka hatinya. Kalaupun pagi hari kita bangun, kalau kita tetap tidak mau buka pintu, buka jendela, kita matikan lampu, tentu masih gelap. Walaupun Tuhan sudah mengetuk pintu seperti Wahyu pasal 3 katakan, lihatlah aku berdiri di depan pintu dan mengetuk pintu. Tetapi barang siapa yang membukakan pintu itu, aku akan masuk ke dalamnya. Tuhan tidak bisa memaksa kita untuk membuka pintu hati kita, seluruh hidup kita. Kita berkata, Tuhan, aku tetap menutup pintuku, tetapi kalau engkau mau masuk, masuklah. Tidak bisa, Bapak Ibu. Harus ada kesadaran di dalam diri kita bahwa kita selama ini hidup di dalam dosa, dalam kegelapan. Kemudian kita berkata, ya Tuhan, aku orang berdosa, aku butuh terang Tuhan. Dan kemudian kita membuka pintu hati kita dan berkata, Tuhan, mulai sekarang biarlah engkau menerangi seluruh hatiku, hidupku. Yesus sudah datang ke dunia ini. Tetapi hanya bagi orang-orang yang percaya, yang mau percaya membuka hidupnya, akan menerima terang yang akan mengubahkan hidupnya. Sekitar 1 bulan yang lalu saya dapat tugas pelayanan di daerah Pangkalan Kerinci. Ya. Di Pangkalan Kerinci ternyata banyak orang Karo juga, Bapak Ibu ya. Di daerah Riau. Seharusnya jadwal saya adalah melayani di ibadah pertama, kedua dan ketiga. Ibadah pertama itu jam 7, ibadah kedua jam 11, ibadah ketiga jam 7 malam. Tapi ketika saya datang ke gereja itu, pendetanya berkata, Pak Pendeta minta maaf, Bapak hanya ibadah 2 dan 3 karena ada pendeta yang datang tiba-tiba, jadi saya berikan dia ibadah pertama, katanya. Oh iya, enggak apa-apa Pak, saya bilang. Kemudian saya melayani di ibadah 2 dan 3, Bapak Ibu. Nah, di ibadah terakhir, ibadah 3 ini, selesai melayani, tiba-tiba ada seorang ibu yang datang kepada saya. Dia berkata begini, Pak Pendeta, aku mau bersaksi sama Pak Pendeta, katanya. Saya bingung karena baru saja selesai ibadah, dia sudah mau bersaksi. Biasanya kan kalau kita sudah 1 minggu dengar firman Tuhan, baru minggu depannya bersaksi. Ini baru selesai berkhotbah, dia bilang mau bersaksi. Saya tanya, kenapa Ibu? Dia bilang begini, tadi saya sudah ibadah di ibadah pertama. Kemudian saya dengar di pengumuman oleh Bapak Pendeta di sini, dia bilang begini,
Nanti ibadah kedua dan ketiga dilayani pendeta tarigan dari beras tagi katanya. Tiba-tiba di hati saya bilang begini, seolah-olah Tuhan bilang, nanti kamu datang ibadah ketiga. Dan saya protes sama Tuhan, Tuhan saya kan udah ibadah pertama, kenapa pula saya harus ibadah ketiga? Singkat cerita dia pulang ke rumah, ketika persis jam 7 malam, Tuhan mengingatkan Lia lagi, dia bilang kau harus datang ibadah ketiga. Akhirnya dia buru-buru datang ke gereja, terlambat sekitar 15 menit. Dan dia bersaksi begini Bapak Ibu. Ketika tadi Pak Pendeta berkhotbah tentang pengampunan, Tuhan mengingatkan saya, ternyata 2 bulan ini Pak Pendeta, hidup saya begitu tersiksa. Saya menyimpan kebencian yang begitu besar kepada ibu mertua saya. Perkataannya begitu menyakitkan. Dan tiap kali saya mau berdoa tidak bisa, karena saya mengingat perkataan mertua saya. Dan waktu tadi saya dengar firman Tuhan, dan saya mengambil keputusan. Saya akan mengampuni ibu mertua saya. Dan saya akan datang ke kampung untuk berdamai dengan ibu mertua saya. Dan kemudian begitu saya mengambil keputusan itu, tiba-tiba semua penyakit saya yang 2 bulan selama ini Tuhan sudah sembuhkan. Bapak Ibu, Tuhan tidak bisa memaksa kita untuk menerima Dia. Kita harus mengambil keputusan secara pribadi, secara sadar. Mengizinkan Tuhan menerangi setiap kegelapan yang ada di dalam hati kita. Ada banyak orang yang datang ke gereja tetapi tidak mengizinkan Tuhan menerangi kegelapan-kegelapan yang ada di dalam hidupnya. Karena hidup kita ini ada banyak sisi Bapak Ibu. Bisa saja secara fisik kita datang ke gereja, tapi ada hal-hal yang kita tidak mau serahkan kepada Tuhan. Seperti orang-orang Farisi. Mereka 3 kali berdoa ke bait suci. Mereka berpakaian rohani, tetapi Tuhan berkata, bagaimana mungkin orang buta menuntun orang buta? Tuhan menegur orang Farisi, Bapak Ibu. Sementara tadi kalau kita lihat wanita yang kedapatan berzina itu, dia datang kepada Tuhan dan dia membuka hatinya dan Tuhan berkata, aku tidak menghakimi engkau, menghukum engkau, pergilah jangan berbuat dosa lagi. Ada begitu banyak kalau kita baca di dalam kisah Alkitab ini, orang-orang yang tadinya hidupnya dalam kegelapan, tapi ketika dia mau membuka hatinya, membiarkan terang itu masuk di dalam hidupnya, dia mengalami yang namanya kebebasan dan kemenangan. Amin. Salah satu contoh yang sangat-sangat penting mungkin kita lihat hari-hari ini di televisi. Ada seorang sebetulnya kita perlu mendoakan ya, karena dia juga orang Kristen. Tapi sedang diadili Bapak Ibu. Adalah jauh lebih baik kalau dia kemudian harusnya mengaku apa adanya daripada menutupi kesalahan. Lebih baik seperti Yesus katakan, biarlah di dunia ini kita mengalami kehilangan segala sesuatu. Yang penting kita jangan kehilangan kehidupan yang kekal. Amin. Tapi banyak orang masih mempertahankan dunia ini sehingga dia kehilangan hal yang paling berharga di dalam hidupnya, yaitu keselamatannya, kekekalan. Siapapun kita bisa berbuat dosa, kesalahan bisa. Tapi Tuhan Yesus sudah datang ke dunia ini menjadi terang buat kita. Seharusnya biarlah kita datang kepada terangnya itu. Segelap apapun hidup kita ini, datanglah pada terang itu sehingga terang itu akan menerangi setiap kegelapan kita. Tidak peduli wanita Samaria yang
sudah pernah menikah 5 kali, tinggal dengan laki-laki yang bukan suaminya, tapi begitu dia datang berjumpa dengan terang itu, hidupnya dibebaskan. Bahkan dia dipakai oleh Tuhan. Atau mungkin seperti Zakeus yang seumur hidupnya hanya mengejar uang, harta. Tapi begitu bertemu dengan terang itu, dia kemudian berkata, "Ya Tuhan, aku menyerahkan hartaku, keluargaku." Dia mau mengizinkan terang itu masuk dalam hidupnya sehingga dia dibebaskan, Bapak Ibu. Ada banyak orang masih terikat di dalam kegelapan karena tidak mengizinkan terang itu menerangi hatinya, hidupnya. Yang ketiga, dari firman Tuhan ini kita belajar bahwa sebagai orang yang sudah menerima terang itu punya tanggung jawab menjadi terang juga. Tadi dikatakan di ayat 12, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan." Betul. Melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jadi kalau kita membuka hati kita, mengikut terang itu, tentu kita akan dilepaskan dari semua kegelapan, tapi kemudian kita juga akan menjadi terang. Di dalam firman Tuhan 1 Petrus 2 ayat 9, firman Tuhan berkata begini, "Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib." Kita harus menyadari bahwa anak-anak Tuhan, kita ini dipilih Tuhan, diselamatkan Tuhan bukan karena kebaikan kita, tapi karena kasih karunia Tuhan. Semata-mata karena kasih Tuhan yang begitu besar kepada kita. Tetapi Tuhan ternyata punya panggilan yang besar bagi kita. Tadi dikatakan supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, Bapak Ibu. Kita punya tanggung jawab kalau kita sudah menerima terang itu dalam hidup kita, yang bukan karena kebaikan kita, itu hanya kita terima dengan iman saja. Tetapi Tuhan mau kita membawa terang itu kemanapun kita pergi. Di dalam pelajaran misi, ada 3 hal sebagai anak-anak Tuhan yang bisa kita kerjakan kalau kita mau menjadi terang di tengah dunia ini, di bangsa kita, Bapak Ibu. Yang pertama, paling tidak sebagai anak Tuhan, orang percaya, warga gereja, paling tidak, paling minim yang bisa kita kerjakan adalah mendoakan supaya orang-orang yang masih dalam kegelapan akan melihat terang Tuhan yang ajaib itu. Amin. Mendoakan, Bapak Ibu. Kita harus berdoa. Tahukah Bapak Ibu bahwa di Indonesia ini masih lebih dari 100 suku yang belum mengenal Kristus? Kalau kita sebutnya unreached people, artinya kurang dari 0,1% yang belum pernah bahkan mendengar yang namanya Injil. Ini tanggung jawab siapa? Tanggung jawab setiap orang yang sudah menerima terang itu. Minimal kita doakan, Bapak Ibu. Saya sedang
membuat semacam fellowship namanya, di mana gereja-gereja itu akan mengadopsi minimal satu suku yang harus didoakan setiap hari Minggu. Minimal didoakan. Saya berdoa kalau bisa setiap komsel, PJJ mulai doakan. Kita bisa doakan orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Mungkin tetangga kita. Mungkin di kota kita. Karena itu tanggung jawab kita, itu panggilan Tuhan bagi setiap orang yang sudah mengenal kasih Tuhan. Tetapi yang kedua, level yang kedua, kita membantu pekerjaan misi. Ada orang-orang yang hari-hari ini mereka berjuang di tengah orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Sebulan yang lalu saya pergi ke Jambi, Bapak Ibu. Ada satu orang suami istri pasangan yang memberikan hidupnya di tengah kebun sawit melayani. Dia kontrak rumah di sana, suami istri. Dia mulai dengan bikin les anak-anak pekerja kebun sawit. Mereka meninggalkan orang tuanya, meninggalkan tempat asalnya. Mereka berjuang di sana, suami istri. Waktu saya datang ke sana, saya bilang, apa yang kalian perlukan? Kami perlu meja, kursi, Pak Pendeta, supaya anak-anak itu bisa belajar dengan baik. Kami perlu papan tulis. Kadang mereka tidak membutuhkan hal-hal yang besar, Bapak Ibu. Sebagai anak Tuhan, kita harus mulai berpikir, apa yang bisa aku buat untuk pekerjaan misi ini? Mungkin tidak seberapa. Tapi kalau kita memberi bantuan itu, betapa bahagianya mereka. Hati mereka mulai semangat kembali untuk mengerjakan pekerjaan misi itu. Saya selalu bilang sama jemaat yang Tuhan percayakan di Brastagi, saya bilang begini. Tujuan kita hidup ini hanya dua. Yang pertama masuk sorga. Amin. Siapa di sini yang mau masuk sorga? Semua ya. Kalau masuk sorga itu cuma-cuma Bapak Ibu. Karena itu sudah dikerjakan oleh karya Kristus di kayu salib. Amin. Yang kita terima dengan iman. Itu kata firman Tuhan. Tapi masalahnya yang kedua ini tidak cuma-cuma. Tujuan hidup kita bukan hanya masuk sorga. Tapi kita juga harus akan menerima upah yang besar di sorga. Ini yang sering anak Tuhan lupakan. Kita lupa bahwa nanti di sorga kita akan menerima upah sesuai dengan perbuatan kita di bumi ini. Kalau saya penginjilan di kampung-kampung, saya selalu bilang, ulah kam kari bayaken dunia indah asangkan i sorga. Dunia indah kari lantai telur rumah du, cuma sawit du 100 hektar motor du mejile, tapi sorga denggo ertahan du lalit, mirugi. Padahal investasi terbesar kita harus di sorga. Hidup kekekalan itu di sorga Bapak Ibu. Di dunia ini kata firman Tuhan 60, 70, paling lama 80. Saya lebih kaya di sorga daripada di bumi Bapak Ibu. Gak apa-apa saya ngontrak di bumi ini, yang penting nanti rumah saya di sana lantai 3 pakai kolam renang. Bancikan kam kari sekali-sekali ri di rumahku bagai. Kam ugang akap du. Bapak Ibu mana lebih besar nanti hartamu? Di sorga atau di bumi? Coba renungkan ini. Ulah salah ya, melala kalak karo salah. Bayakan ia i dunia indah asangkan i sorga. Rugi kam kari. Rugi. Tugas saya sebagai pendeta mengingatkan Bapak Ibu. Saya berdoa supaya semua kita di ruangan ini akan masuk sorga. Amin. Tapi saya juga berdoa Bapak Ibu, supaya semua kita yang ada di ruangan ini akan menjadi orang-orang yang paling diberkati, yang paling menerima upah besar di sorga. Amin. Mahkota kita paling besar di sorga. Tapi untuk menerima upah dan mahkota ini harus ada yang kita korbankan, berikan di muka bumi Bapak Ibu.
Di dalam Matius 19 ayat 29, Petrus pernah tanya kepada Yesus, "Guru, kami sudah meninggalkan ladang kami, keluarga kami, harta kami, sanak saudara kami. Lalu apa yang akan kami terima?" Kata Petrus. Yesus berkata, "Engkau akan menerima 100 kali lipat dan hidup yang kekal." Saya percaya Bapak Ibu, apapun yang kita berikan di dunia ini untuk pekerjaan Tuhan, kita akan terima 100 kali lipat di sorga. Amin. Amin. Tapi banyak orang nggak mengerti hal ini. Sehingga kadang kita orang Karo ini investasi terbesar kita buat siapa? Anak. Hati-hati. Kalau kita tinggalkan semua hanya untuk anak kita, lalu apa yang kita terima nanti di sorga? Apa upah itu? Kami 4 ersenina ya, telu diburu aku sekala di laki, lit jenda kang abang silih, pertua cijantung nari, ras kami sekelenda pe jenda. Lit rumah nande ibrastagi, ada rumah orang tua Brastagi. Kadang ada yang mau ngontrak. "Pendeta, kontrak kami rumah ando, banci," ku bilang. "Sekali kontrak nah sekian." Terus saya hubungin turang-turangku kerina. "Ningku kak, dek, enda lihat sen kontrakan rumah mamakta sekian. Kuakap labu kita perlu sekel-sekelenda, ugang akap kena bicara si breakin kerina untuk pendahin Tuhan ningku. Sebab sebagai turang, sebagai hamba Tuhan, saya mau nanti semua turang-turang saya juga akan punya banyak upah di sorga. Amin. Amin. Banci saja memang turang talangka na begitu, tapi aku yang sudah mengerti kebenaran, saya tidak mau nanti turang saya di sana nggak punya upah di sana. Saya bilang ini harus kita investasikan. Toh ini harta orang tua kita. Betul Bapak Ibu. Ulakam salah, jangan salah anak-anak Tuhan. Di dalam 1 Korintus pasal 15 berkata, akan ada orang yang akan masuk sorga seperti hanya keluar dari api, hanya membawa bajunya saja. Ada. Tapi kalau kita itu diuji bahwa ternyata kita emas, kita akan menerima emas di sana. John Wesley ketika dia mengakhiri pelayanannya di muka bumi ini, dia hanya meninggalkan sepasang baju toga dan sepasang sepatu. Kenapa? Dia bilang, walaupun dulu gajinya pertama kali sebagai hamba Tuhan, mungkin sekitar 100.000. Dan di akhir hidupnya dia pemimpin gereja metodis terbesar, mungkin gajinya sudah 100 gereja lebih banyak. Itu yang terus kami kerjakan sampai hari ini. Kadang orang bertanya, kenapa kalian gak bangun gereja Oraet Labora ini? Karena memang kalau Bapak Ibu singgah di Simpang Ujung Haji, gedung gerejanya begitu terus. Sementara orang lain mungkin sudah tambah besar, tambah bagus, tambah mewah. Karena memang prinsip itu sudah ditanamkan. Kita mau berinvestasi di kekekalan. Kalau masih ada hamba Tuhan, pendeta yang masih kekurangan di kampung-kampung sana, masa kita tega di sini bermewah-mewahan katanya. Bapak Ibu, itu panggilan anak-anak Tuhan, membawa terang di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Tetapi yang ketiga sebetulnya kita juga dipanggil untuk bersaksi. Setiap kita yang sudah dibawa Tuhan dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, kita punya cerita hidup kita. Kita bisa bersaksi kepada orang-orang di sekitar kita. Bagaimana dulu saya hidup dalam kegelapan, saya tidak punya tujuan hidup, saya hidup di dalam dosa, dan bagaimana Kristus sudah mengubahkan hidup saya. Itu yang kita ceritakan kepada orang-orang di sekitar kita. Bukan tidak mungkin orang-orang yang kita jumpai setiap hari itu Bapak Ibu, mereka membutuhkan kesaksian kita. Kadang mulai dengan senyum dengan mereka. Mungkin tukang buah, tukang sayur, tukang parkir. Beberapa tahun yang lalu saya tinggal di Bekasi. Setiap sore saya pergi ke gereja. Satu hari saya di stop sama seorang satpam di perumahan itu. Dia tanya, Pak Pendeta,
Kenapa saya bilang? Boleh saya bertanya? Boleh saya bilang. Kenapa Pak Pendeta tiap hari Minggu saya perhatikan tiap lewat di sini selalu wajahnya ceria dan senyum? Loh, saya nggak perhatikan. Rupanya dia perhatikan. Dan saya mulai bilang, saya juga nggak sadar Pak, tapi mungkin karena ada Tuhan di hati saya. Dan dia bertanya, boleh nggak ikut saya hari Minggu ini bersama dengan Bapak? Waktu itu saya belum jadi pendeta sebetulnya. Saya masih pelayan di gereja seperti pertua ini. Saya bilang, oh boleh Pak. Bapak Ibu, ada banyak orang di sekitar kita ini sedang dalam kegelapan. Dan kita adalah terang-terang yang Tuhan pilih. Tuhan tempatkan di tengah-tengah dunia ini membawa terang di tengah kegelapan. Amin. Baiklah, kita akan menjadi terang dimanapun Tuhan tempatkan. Tentu ini tidak bisa kita kerjakan dengan kekuatan kita. Kita minta pertolongan Roh Kudus, kekuatan Roh Kudus. Berdoalah setiap hari, kita berdoa, Tuhan jadikan aku terang. Di tempat pekerjaan kita, di tempat tinggal kita. Kita bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan, membawa terang Tuhan, membantu pekerjaan misi, mendoakan pekerjaan misi Bapak Ibu. Ayo Bapak Ibu. Dan kita akan menerima upah kalau kita menjadi terang yang menyinari kegelapan di dunia ini. Kiranya Tuhan menguatkan kita. Mari kita bersama-sama berdoa.